supervisi akademik dalam rangkaian pasca observasi yang sudah dilaksanakan. Sebelumnya sudah dilaksanakan pra observasi dengan observasi. Terima kasih kepada fasilitator saya, Pak Hikmatullah, dan pengajar praktik saya, Bu Nining Wijianti. Kami akan melakukan supervisi akademik dalam rangkaian pasca observasi. Selamat siang, Bu Sinta. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Lumayan baik. Apakah sibuk? Lumayan. Oke. Hari ini saya minta waktu sedikit untuk kegiatan pasca observasi, karena sebelumnya kita sudah melakukan pra observasi dengan observasi. Oke. Dari obrolan ini, apa yang akan Ibu harapkan dari bincang-bincang kita di sini? Kalau dari saya pribadi, saya berharap setelah ini apapun yang sudah direncanakan seperti analisis kemarin itu bisa tetap berjalan dengan lancar. Apapun kendalanya nanti bisalah kita untuk meminimalisir supaya kendala-kendala tersebut bisa kita kendalikan. Bagaimana perasaan setelah Ibu melakukan pembelajaran yang sudah? Rasanya enak untuk melakukan analisis kemarin karena dilihat dari pembagian-pembagian itu kan seperti kelompok-kelompok gitu kan. Jadi tidak menuntut anak-anak untuk harus seperti ini, tetapi lebih melihat kepada pribadi mereka dan karakter mereka dalam melihat sesuatu atau menganalisis sesuatu. Setelah ini rencana Ibu yang dalam kegiatan belajar mengajarnya yang di FPP-nya apakah sudah tercapai? Sudah tercapai. Oke. Dalam ketercapaiannya itu seperti apa contohnya di dalam pembelajaran itu? Contohnya seperti ini, kemarin kan sudah dibuatkan beberapa hal, itu ada yang auditory, ada yang beberapa macam itu dikelompokkan menjadi beberapa anak-anak. Enaknya mereka lebih terarah bahwa mereka harus melakukan ini. Misalnya yang auditory itu kan untuk mendengarkan. Nah, dari mendengarkan itu mereka hanya fokus pada pendengaran saja. Nah, untuk yang video mereka difokuskan kepada yang melihat video. Begitu juga yang melakukan kegiatan dengan gambar dan segala macam. Jadi enaknya di situ. Berarti apakah anak-anak ini sudah mencapai tujuan pembelajaran di LPP-nya? Sudah. Di sini kan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, apa yang menjadi keunggulan di dalam pembelajaran tersebut? Maksudnya di sini apa yang harus ditingkatkan di dalam pembelajaran tersebut dan apa yang harus dipertahankan di situ dalam pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran kemarin yang harus ditingkatkan atau keunggulan yang saya rasakan dalam mengajar seperti yang kemarin itu keunggulannya lebih kepada kita lebih mengetahui anak-anak ini bisanya di mana, karena kan setiap anak itu berbeda dari bentuk mereka menilai sesuatu atau kecekatan mereka melihat sesuatu itu berbeda. Nah, enaknya di situ. Biasanya kan kalau dulu-dulu kita memfokuskan hanya satu hal. Selamat siang, kami akan melakukan supervisi akademik dalam rangkaian pasca observasi yang sudah dilaksanakan. Sebelumnya sudah dilaksanakan pra observasi dengan observasi. Terima kasih kepada fasilitator saya, Pak Hikmatullah, dan pengajar praktik saya, Bu Nining Wijianti.
kami akan melakukan supervisi akademik dalam rangkaian pasca observasi. Selamat siang Bu Sinta. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Lumayan baik. Apakah sibuk? Lumayan. Oke. Hari ini saya minta waktu sedikit untuk kegiatan pasca observasi, karena sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi dengan observasi. Oke. Dari obrolan ini, apa yang akan Ibu harapkan dari bincang-bincang kita di sini? Kalau dari saya pribadi, saya berharap setelah ini apapun yang sudah direncanakan seperti analisis kemarin itu bisa tetap berjalan dengan lancar. Apapun kendalanya nanti bisalah kita untuk meminimalisir supaya kendala-kendala tersebut bisa kita kendalikan. Bagaimana perasaan setelah Ibu melakukan pembelajaran yang sudah? Rasanya enak untuk melakukan analisis kemarin karena dilihat dari pembagian-pembagian itu kan seperti kelompok-kelompok gitu kan. Jadi tidak menuntut anak-anak untuk harus seperti ini, tetapi lebih melihat kepada pribadi mereka dan karakter mereka dalam melihat sesuatu atau menganalisis sesuatu. Setelah ini rencana Ibu yang dalam kegiatan belajar mengajarnya yang di FPP-nya apakah sudah tercapai? Sudah tercapai. Oke. Dalam ketercapaiannya itu seperti apa contohnya di dalam pembelajaran itu? Contohnya seperti ini, kemarin kan sudah dibuatkan beberapa hal, itu ada yang auditory, ada yang beberapa macam itu dikelompokkan menjadi beberapa anak-anak. Enaknya mereka lebih terarah bahwa mereka harus melakukan ini, misalnya yang auditory itu kan untuk mendengarkan. Nah, dari mendengarkan itu mereka hanya fokus pada pendengaran saja. Nah, untuk yang video mereka difokuskan kepada yang melihat video. Begitu juga yang melakukan kegiatan dengan gambar dan segala macam. Jadi enaknya di situ. Berarti apakah anak-anak ini sudah mencapai tujuan pembelajaran di LPP-nya? Sudah. Di sini kan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, apa yang menjadi keunggulan di dalam pembelajaran tersebut? Maksudnya di sini apa yang harus ditingkatkan di dalam pembelajaran tersebut dan apa yang harus dipertahankan di situ dalam pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran kemarin yang harus ditingkatkan atau keunggulan yang saya rasakan dalam mengajar seperti yang kemarin itu keunggulannya lebih kepada kita lebih mengetahui anak-anak ini bisanya di mana, karena kan setiap anak itu berbeda dari bentuk mereka menilai sesuatu atau kecekatan mereka melihat sesuatu itu berbeda. Nah, enaknya di situ. Biasanya kan kalau dulu-dulu kita memfokuskan hanya satu hal. Mempunyai jadwal atau catatan khusus, jadi kapan mulainya kegiatan? Mulai kegiatan itu sih kalau bisa bulan depan. Bulan depannya. Jadi mau coba-coba aja dulu dengan kurikulum yang baru kan. Oh ya. Siapa tahu lebih menyenangkan dari yang kurikulum lama. Jadi lebih dikombinasikan. Tapi supaya lebih termotivasi lagi ya. Ya. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan, dari perencanaan, dari proses, dari evaluasi ini, semoga dari semua ini apakah ada yang mengganjal di hati Ibu gitu? Kalau untuk masalah mengganjal itu lebih ke kurang paham aja sih. Belum mengenal, belum terlalu paham mendalam tentang kurikulum Merdeka yang baru. Itu aja sih yang mengganjal. Kalau yang kayak pembuat
kegiatan analisisnya atau RPP-nya itu bisa dikendalikan, Pak. Semoga kedepannya sama-sama bisa kita lewati ya Bu dalam pembelajaran ini. Terima kasih untuk waktu yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat dan juga kita sama-sama belajar di sini. Semoga kedepannya kita juga bisa merubah dan menjadikan anak-anak didik itu menjadi pemimpin mereka sendiri ya, dan dalam pendidikan itu bisa ada kemajuan dalam pendidikan. Terima kasih atas waktunya Bu Sinta. Ya, sama-sama. Sekian dari kami dalam proses rangkaian pasca observasi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.